Jungle. Baiklah, di sini saya akan memulai dengan uji yang pertama, yaitu uji rantes. Seperti yang kita tahu, uji rantes sebenarnya termasuk ke dalam kategori statistik non-parametrik. Uji ini juga biasanya digunakan untuk menguji pada kasus satu sampel. Seperti prosedur rantes dilakukan untuk data bertingkat dari nilai yang variabel yang diacak atau random seperti barisan observasi. Baiklah, di sini kita akan masuk ke dalam ujinya, yaitu bisa dilihat pada gambar di atas, terdapat 20 orang yang saya berikan sampel dan saya minta penilaiannya apakah enak atau tidak enak. Baiklah, selanjutnya langsung kita copy saja data-datanya. Terlihat ya, angka 1 itu menjelaskan enak dan 2 menjelaskan tidak enak. Setelah di copy, kita langsung ke SPSS. Lalu jangan lupa untuk mengklik data view karena kita akan memasukkan datanya di situ. Setelah itu baru kita copy paste data yang kita copy tadi, masukkan ke SPSS. Setelah muncul semua data, kita langsung beralih ke variabel view. Kita klik. Setelah itu jangan lupa untuk mengganti namanya. Ganti dulu namanya dengan sampel. Setelah itu desimalnya kita ganti menjadi angka 0. Setelah selesai, kita berikan label. Labelnya tadi sesuai dengan data, yaitu cireng enak dan cireng tidak enak. Bisa kita tuliskan di dalam tabel. Setelah ditulis, lanjut ke measure. Pastikan itu berubah menjadi ordinal ya. Oke, setelah terganti, kita langsung ke analyze. Kita klik analyze. Setelah itu kita cari non-parametric test. Setelah itu kita ke legacy dialogs dan ke runs, karena kita akan uji runs, uji satu sampel runs. Setelah itu akan muncul kotak seperti ini dan kita tekan data sampelnya, lalu kita pindahkan ke kotak test variable list. Setelah pindah, jangan lupa untuk klik option dan ubah menjadi descriptive. Kita klik. Sesudah diklik, jangan lupa untuk klik continue. Kita klik continue dan jangan lupa untuk cut point-nya. Pastikan di median, tidak di min, mode, atau custom. Setelah dipastikan median, kita klik OK. Dan inilah hasilnya dari uji rantes. Selanjutnya bisa kita lihat di tabel ini ada rantes dan kita lihat deskriptif statistiknya. Seperti yang kita ketahui, jika standar deviasinya lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Namun, jika standar deviasinya di bawah 0,05 maka H0 ditolak, yang berarti bahwa data bersifat tidak acak. Dan dapat kita lihat bahwa hasil analisis standar deviasi dari sampel di atas sebesar 0,410, yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima, yang berarti bahwa data bersifat acak. Kita memasuki uji binominal, yang dimana uji binominal merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk menggantikan uji statistik T jika asumsi sampel kecil, yaitu kurang dari 25, dan populasi normal sebagai syarat uji T tidak terpenuhi. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan uji satu sampel, uji binominal, menggunakan data yang kita pakai di uji runs tadi. Bisa kita lihat, langsung saja kita copy lagi, seperti uji yang pertama tadi, uji runs, dan di sini kita melakukan untuk uji binominal. Kita copy, lalu kita buka lagi di SPSS, lalu kita masukkan lagi datanya di data view. Setelah datanya muncul, jangan lupa kita periksa dan langsung ke variable view. Setelah masuk variable view, langsung kita ganti lagi namanya menjadi sampel. Setelah itu desimalnya kita buat menjadi 0. Ya, setelah selesai kita buat lagi labelnya seperti yang pertama tadi, cireng enak dan cireng tidak enak. Kita tulis semua. Oke. Setelah kita tulis, selanjutnya kita ke value. Kita tambahkan yang pertama value, kita tulis angka 1 dan di label kita buat tulisan seperti sampel kita tadi, yaitu cireng enak. Baiklah, kita tulis terlebih dahulu dan selanjutnya kita tambahkan lagi value dengan angka nomor 2 dan labelnya
yaitu cireng tidak enak, seperti di sampel tadi ya. Setelah selesai semua kita masukkan value-nya, kita klik OK. Lalu jangan lupa measure-nya, kita pastikan di ordinal. Setelah kita pastikan, langsung ke Analyze. Setelah itu kita cari lagi non-parametric test, legacy dialog. Setelah itu kita langsung ke binominal. Kita klik. Lalu muncul dua kotak seperti di ujian tes tadi, dan kita klik sampelnya, kita pindahkan ke kotak sebelahnya yaitu test variable list. Setelah kita pindahkan, klik option, dan kita ganti lagi ke descriptive. Kita klik, setelahnya kita klik continue, dan langsung saja setelah semua selesai, kita klik OK. Nah, dapat kita lihat di sini ada descriptive statistik dan binomial test. Setelah muncul hasil dari uji binomial testnya, dapat kita lihat bahwa jika nilai eksak sign to tail lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. Namun, jika nilai eksak sign to tail lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Setelah kita tahu kriteria uji binomialnya, bisa kita lihat dari hasil analisis yang kita lakukan tadi bahwa exact sign to tail-nya sebesar 0,012, yang dimana hal tersebut lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil analisis yang kita lakukan tadi. Selanjutnya kita akan memasuki uji sampel berpasangan, yaitu uji Cochrane. Seperti yang kita tahu, uji Cochrane sendiri yaitu pengembangan dari uji McNemar yang bertujuan untuk membandingkan 3 kelompok data yang sudah diberikan suatu perlakuan atau treatment, atau uji Cochrane ini merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Baiklah, langsung saja di sini ada uji Cochrane yang memiliki 3 sampel data, yaitu ayam geprek, Minas, dan Mitumis. Setelah itu langsung kita copy saja data dari ketiga sampel ini, ayam geprek, Minas, dan Mitumis. Kita copy, lalu kita langsung ke SPSS. Di data view kita paste, setelah muncul langsung ke variabel, dan kita ganti nama menjadi X1, X2, dan X3. Setelah semua terganti ke desimal yang kita ubah menjadi 0, lalu ke label kita beri nama sesuai sampel, ayam geprek, Minas, dan Mitumis. Selanjutnya kita ke value, yaitu kita tambahkan value 1 yaitu menyukai, yang kedua tidak menyukai. Setelah itu kita klik OK, dan jangan lupa kita langsung analyze ke legacy dialog dan key relate sample, dan muncul dari ketiga sampel tersebut kita gantikan ke Cochrane dan kita klik OK. Dan di sini muncul hasil dari analisis Cochrane. Selanjutnya, sebelum kita melihat hasil dari uji Cochrane yang kita lakukan tadi, ada baiknya kita mengetahui kriteria uji Cochrane itu sendiri, yang dimana jika nilai asimpatik sign lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Namun, jika nilai asimpatik sign lebih kurang dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat hasil dari uji Cochrane yang kita lakukan tadi. Di tabel yang pertama yaitu frequency, dapat kita lihat ada 3 sampel. Sampel yang pertama yaitu ayam geprek, Minas, dan Mitumis. Hasil yang kita dapat bisa kita lihat di tabel yang pertama yaitu ayam geprek, ada 11 orang yang menyukai ayam geprek dan 8 orang yang tidak menyukai ayam geprek. Sampel yang kedua yaitu Minas, sebanyak 8 orang yang menyukai Minas dan ada 11 orang yang tidak menyukai Minas. Selanjutnya yaitu Mitumis, ada 12 orang yang menyukai Mitumis dan ada 7 orang yang tidak menyukai Mitumis. Selanjutnya bisa kita lihat dari asimpatic sign dari tabel yang kedua yaitu tes statistik, yang dimana asimpatic sign-nya 0,420, yang dimana hal tersebut lebih dari 0,05, yang otomatis artinya H0 ditolak. Di mana hal tersebut dapat kita simpulkan ada perbedaan secara signifikan dari hasil 3 analisis yang kita lakukan tadi, dari ayam geprek, Minas, dan Mitumis. Selanjutnya di sini kita akan memasuki uji Kruskal-Wallis atau uji median, yang dimana hal tersebut yaitu uji sampel berpasangan. Baiklah, kita akan langsung memasuki ujinya. Baiklah, kita langsung memasuki ujinya yaitu uji Kruskal-Wallis, dan kita memiliki 3 variabel yaitu Milot, ID, dan ST. Langsung saja kita copy
data sampelnya yang kita miliki, lalu kita langsung ke SPSS, data view, dan masukkan variabelnya. Setelah kita masukkan, kita langsung ke variabel view dan kita ubah namanya, yaitu minuman dan kita lihat dan nilai dari minuman tersebut. Desimalnya kita ubah menjadi 0, dua-duanya seperti uji sebelumnya. Dan jangan lupa value-nya kita ubah juga. Jadi kita tambahkan value-nya. Value yang pertama yaitu angka 1. Angka 1 kita masukkan di value, dan labelnya jangan lupa kita masukkan seperti data sampel, Milo. Dan value yang kedua kita masukkan juga labelnya yaitu Chocolatos. Yang ketiga jangan lupa yaitu value-nya kita masukkan ST. Oke, setelah itu kita klik OK. Lalu lanjut langsung ke Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, dan kita ke K-Independent Sample. Kita klik. Dan akan muncul minuman dan nilai. Selanjutnya minuman kita letak di grup variabel, dan nilai kita letakkan di tes variabel. Oke, selanjutnya kita klik minuman, masukkan minimumnya, yaitu 1, karena kita hanya memiliki 3 sampel, dan maksimumnya 3. Setelah itu, kita continue, dan kita jangan lupa tes type-nya Kruskal Wallis, dan klik OK. Dan hasilnya akan muncul seperti ini, yaitu Kruskal Wallis Test. Selanjutnya dapat kita lihat hasil dari analisisnya di ranks dan tes statistiknya, yang dimana kita lihat asimpatik signifikannya yaitu 0,173, DF-nya 2, Kruskal Wallisnya sebesar 3,508, dimana hal ini menjelaskan bahwa 0,173 lebih besar dari 0,05 yang artinya H0 diterima. Selanjutnya kita akan melakukan uji Friedman atau uji Kendall, yang dimana uji Friedman merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan dari 3 atau lebih sampel yang saling berhubungan, yang dimana uji ini biasanya digunakan sebagai alternatif dari uji repeat measure ANOVA ketika nilai standardized residual dari salah satu atau seluruh variabel tidak terdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Baiklah, langsung saja kita di uji Friedman atau uji Kendall, yang dimana kita memiliki 3 sampel yaitu Maybelline, Wardah, dan Hanasui. Baiklah, langsung saja seperti biasa kita copy, lalu kita masukkan ke SPSS, dan jangan lupa di data view dan masukkan datanya. Setelah itu kita hapus yang tidak kita perlukan, kita hapus semua dan kita ambil saja variabel yang kita butuhkan. Langsung saja kita langsung ke variabel view, kita ganti nama menjadi X1, X2, dan X3. Setelah kita mengganti nama dari variabel data 3 sampel tadi, selanjutnya kita ubah desimalnya menjadi 0 seperti biasa. Setelah diubah menjadi 0, langsung saja kita masukkan 3 sampel tadi, yaitu Maybelline, Wardah, dan Hanasui. Selanjutnya jangan lupa untuk value-nya kita masukkan. Value yang pertama yaitu sangat bagus, value yang kedua bagus, value yang ketiga cukup, value yang keempat tidak bagus, dan value yang kelima yaitu sangat tidak bagus. Setelah itu kita langsung klik OK, dan jangan lupa untuk di copy paste, disamakan ke 3 sampel tersebut, lalu analyze, non-parametric test, legacy, dan key relate sample, yang dimana dari 3 sampel tersebut kita pindahkan ke test variable, dan jangan lupa kita klik Kendalls, dan inilah hasil dari Kendall Wallis testnya. Sebelum melihat dari hasil uji tesnya, bisa kita lihat dulu kriteria uji Friedman, yang dimana jika nilai asimpatik sign-nya lebih dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Namun, jika nilai asimpatik sign-nya 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat dari rank yang pertama, yaitu Wardah. Di rank yang pertama kita lihat banyak orang yang menyukai lipstick merek Wardah karena ranknya sebesar 2,15. Sedangkan untuk lipstick yang paling tidak disukai yaitu di Maybelline, yang dimana ranknya sebesar 1,78. Selanjutnya di tabel yang kedua yaitu tes statistik, dapat kita lihat asimpatik sign-nya 0,344, yang dimana hal tersebut lebih besar dari 0,05 yang artinya H0 diterima. Maka
Juga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan antara merek lipstik yang dipakai oleh para 20 perempuan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Stefania BR Tarigan dengan NIM 0102128822272125. Di sini saya dari kelompok 6 mata kuliah statistik non-parametrik kelas A Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji Wilcoxon, uji McNemar, uji validitas, dan uji reliabilitas, serta akan mempraktekkan langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Maka dalam uji Wilcoxon tidak diperlukan data yang berdistribusi normal. Uji Wilcoxon bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Dalam uji Wilcoxon, idealnya adalah data yang bersifat original atau interval. Nah, berikut adalah soal yang akan kita teliti atau kita buat langkah-langkahnya dalam uji Wilcoxon, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam nilai bahasa Inggris siswa sebelum dan sesudah mengikuti kelas tambahan. Data yang digunakan adalah nilai bahasa Inggris siswa yang diambil sebelum dan sesudah atau setelah mengikuti kelas tambahan. Untuk kebutuhan data, peneliti melakukan penilaian atas sebelum kelas tambahan atau yang disebut dengan pretest dan sesudah kelas tambahan atau post-test, sehingga diperoleh data penelitian dengan hipotesis ada perbedaan terhadap nilai pretest dan post-test yang artinya ada pengaruh kelas tambahan terhadap nilai bahasa Inggris siswa. Dengan analisis HO, tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah kelas tambahan. H1, ada perbedaan sebelum dan sesudah kelas tambahan. Dengan dasar pengambilan keputusan, jika signifikan lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Yang kedua, jika signifikan kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Nah, berikut saya sudah mempersiapkan data-data tentang nilai bahasa Inggris siswa. Nah, ini adalah pretest dan post-test. Nah, tutorialnya adalah, pertama, kita log nilai sesudah dan sebelum dan sesudahnya. Lalu kita Ctrl C, lalu kita buka SPSS. Lalu kita pastekan. Nah, di sini ada var 0001 dan var 002. Di sini bentuk datanya masih berbentuk desimal. Jadi, kita ke variabel view, kita ubah var ini menjadi sebelum, yang kedua ini menjadi sesudah, lalu desimalnya ini menjadi 0. Nah, lalu kita kembali ke data view. Lalu kita pilih Analyze, lalu non-parametric test, legality dialog, to relate sample. Nah, di sini kita tekan sebelum, lalu kita pindahkan ke variabel 1 di kotak sebelah kanan dengan tanda panah ini. Nah, sesudah kita pindahkan ke variabel 2. Nah, jangan lupa untuk mencentang Wilcoxon. Lalu oke. Oke. Di sini sudah ada Wilcoxon sign rank test, di mana di sini adalah ranknya. Di sana ada total, ada 22, yaitu ini adalah jumlah respondennya atau jumlah siswanya. Nah, di sini ada tes statistik. Nah, di tes statistik ini ada signifikannya. Asumsi di sini ada signifikannya, di mana signifikannya itu adalah 0,000. Nah, di mana tadi kita sudah telah membuat dasar pengambilan keputusan, yaitu jika signifikannya itu kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Nah, dapat dilihat bahwa nilai signya itu adalah 0,000. Jadi, dapat dikatakan, ini diartikan bahwa nilainya itu lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Maka, analisisnya adalah HO ditolak dan H1 diterima, yaitu adanya perbedaan sebelum dan sesudah kelas tambahan. Nah, dapat disimpulkan bahwa nilai siswa sebelum dan sesudah mengikuti kelas tambahan itu mengalami perubahan di nilai bahasa Inggrisnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa
perbedaannya itu menjadi lebih baik dari sebelum dan sesudah mengikuti kelas tambahan. Selanjutnya adalah uji McNemar, di mana uji yang digunakan untuk mengetahui perbedaan kondisi sebelum dan sesudah perlakuan. Uji ini bermanfaat untuk mengetahui dan membandingkan dua sampel yang berpasangan. Jenis data yang digunakan harus bersifat interval dan rasio. Nah, di sini sudah ada soal, yaitu peneliti ingin mengetahui apakah ada perubahan kemampuan mahasiswa sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan terhadap 35 mahasiswa. Dengan keterangan, mampu sama dengan 1, tidak mampu sama dengan 0. Dengan hipotesis, adanya perubahan kemampuan mahasiswa setelah melakukan pelatihan. Dengan analisis, tidak ada perubahan setelah melakukan pelatihan, yaitu dengan analisis H0 tidak ada perubahan setelah melakukan pelatihan, HA adanya perubahan setelah melakukan pelatihan. Dengan interpretasi hasil analisis, jika SIG lebih besar dari 0,05, artinya HO diterima. Jika SIG lebih kecil dari 0,05, artinya maka HO ditolak. Berikut sudah ada data dari hasil penelitian di mana 0 adalah tidak mampu dan 1 adalah mampu. Pertama, kita copy datanya sebanyak 35 data, lalu kita Ctrl C, lalu kita buka SPSS, lalu kita tekan tombol kanan, lalu kita paste. Nah, di sini masih terlihat bahwa ini adalah angka desimal. Maka kita ke variabel view, untuk pars 3, kita ubah menjadi sebelum. Untuk par 4, kita ubah menjadi sesudah. Nah, untuk desimalnya, kita ubah menjadi 0. Untuk label, kita bisa buat sebelum pelatihan. Untuk label yang kedua adalah sesudah pelatihan. Untuk value, kita bisa ubah 0 dengan label tidak mampu, lalu kita add, lalu value 1 dengan label mampu, kita add lagi, dan kita buat OK. Nah, tinggal kita copy, Ctrl C, lalu kita pastekan. Oke. Lalu kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah berubah menjadi 0, 1, dan tidak lagi menjadi angka desimal. Nah, untuk memastikan bahwa tadi ini adalah 0 adalah tidak mampu, 1 adalah mampu, kita dapat melihat. Nah, sudah jelas bahwa 0 adalah tidak mampu, 1 adalah mampu. Kita kembalikan menjadi angka lagi. Oke. Lalu kita analisis data dengan analis. Lalu kita pilih non-parametric test. Lalu legality dialog. Baru to relate sample. Nah, di sini sebelum pelatihan kita ubah menjadi variabel 1 dengan tanda panah. Sesudah pelatihan kita ubah menjadi variabel 2. Nah, di sini pastikan kita harus memastikan bahwa tes tipe harus kita centang itu adalah McNemar. Nah, kita pastikan karena kita melakukan uji McNemar. Baru kita pilih OK. Nah, di sini sudah ada data sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan dan tes statistik. Nah, kita bisa lihat di sini ada yang awalnya tidak mampu 6, sesudah pelatihan menjadi mampu sebanyak 11 orang. Yang awalnya mampunya hanya 1 menjadi 17 orang yang mampu. Nah, di sini juga kita sudah lihat bahwa di tabel tes statistik sebelum dan sesudah pelatihan dengan N adalah 35, artinya itu adalah 35 responden. Yang di sini juga ada nilai SIG, di mana nilai SIG-nya adalah 0,006, di mana kita membuat interpretasi tadi bahwa jika nilainya lebih kecil dari 0,05, artinya maka HO ditolak. Nah, sedangkan nilai yang kita dapat adalah 0,006, di mana angka ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa HO ditolak, yang artinya HA diterima.
Nah, dapat diartikan bahwa adanya perubahan setelah melakukan penelitian. Maka berdasarkan uji McNemar dapat kita ketahui bahwa kemampuan mahasiswa sebelum dan sesudah dilakukannya pelatihan itu memiliki perbedaan yang signifikan atau memiliki perubahan dari sebelumnya itu tidak mampu menjadi mampu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan uji realitas, di mana uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalitan atau keabsahan suatu instrumen dengan cara atau syarat satu membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Yang kedua, nilai signifikan kurang dari 0,05. Yang kedua, ada uji reabilitas, digunakan untuk menguji keandalan suatu instrumen penelitian. Suatu kuesioner dikatakan andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, dengan cara atau syarat nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,6. Nah, di sini saya sudah membuat kuesioner tentang tingkat kepuasan terhadap pelayanan ojek online yang ada di Universitas Sriwijaya. Nah, di sini saya sudah membuat 10 pertanyaan dengan 30 responden. Nah, untuk analisisnya itu, pertama, kita blok pertanyaan pertama sampai totalnya sebanyak 30, kita copy, lalu kita masuk ke SPSS. Nah, kita tekan, lalu kita paste. Nah, di sini terlihat bahwa ada part 1, part 2, part 3, dan seterusnya. Dan ininya juga masih desimal, tapi ini kita akan biarkan saja. Nah, untuk mengubah par ini menjadi P1, P2, kita ke variabel view. Di sini kita akan menulis ini menjadi P1, menjadi P2. Namun, karena ini banyak dan memakan waktu lama, kita akan membuatnya lebih cepat, yaitu dengan memblok atau menekan name, lalu kita Ctrl F, kita ulang, name, kita Ctrl F, lalu kita ke replace. Nah, di sini kita ubah, kita tulis file 000 sebanyak 3 kali saja, replace with P. Nah, lalu kita replace all. Nah, di sini terlihat udah ada perbedaan, lalu kita close. Nah, di sini ada sebanyak sampai P11, namun pertanyaan kita hanya sampai 10. Berarti ini menandakan ini adalah total. Lalu kita ubah menjadi total. Oke. Untuk yang lainnya kita biarkan saja. Lalu kita analis, lalu tunggu dulu. Lalu kita ke data view terlebih dahulu, data view. Nah, kita sudah melihat adanya perbedaan atau perubahan dari par menjadi P01, P02 yang menandakan ini bahwa ini pertanyaan nomor 1, ini pertanyaan nomor 2. Jadi kita sekarang ke analis. Dari analis kita ke correlate, lalu kita bivariate. Nah, di sini kita pindahkan yang ada di kolom sebelah kiri ke kolom sebelah kanan. Dengan cepat kita bisa membuatnya dengan Ctrl A, kita pindahkan semuanya dengan total juga. Lalu kita pastikan correlate-nya itu sudah kita centang persen. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini sudah muncul correlate-nya. Di sini ini ada P01, P02, P03, dan seterusnya. Menandakan ini adalah pertanyaan nomor 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, sampai dengan total. Di sini sudah muncul percent correlate, stick-nya, dan N. Percent correlate ini adalah R hitung yang akan kita bandingkan dengan R tabel. Kalau signifikansi ini adalah untuk langkah kedua atau syarat yang kedua. Sedangkan N ini adalah jumlah responden atau jumlah yang mengisi pertanyaan kita sebanyak 30 orang. Nah, di sini kita bisa membandingkan satu persatu dari P1. Kita lihat bahwa R hitungnya itu adalah 0,831. Untuk P2 adalah 0,689. P3 ada 0,781, P4 0,852. Nah, dan seterusnya. Nah, kita dapat membandingkan dengan kita dapat membandingkan kita dapat membandingkan dengan nilai R hitung dengan R tabel. Di mana setelah lihat taraf signifikannya itu. Di sini saya menggunakan taraf signifikan 5%. Nah,
Di taruh signifikan ini kita menggunakan jumlah responden. Nah, di sini saya menggunakan jumlah respondennya itu adalah 30. Jadi saya menggunakan taruh signifikannya itu adalah 0,361 yang menjadi perbandingan dari R tabel, R hitung. Kita bisa lihat dari P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, dan P10, semuanya berada di atas dari 0,361, yang dimana R hitung lebih besar dari R tabel. Yang dapat dikatakan bahwa pertanyaan ini atau pertanyaan 1, P2, 3, sampai seterusnya itu valid. Nah, selanjutnya kita akan melihat dengan cara yang kedua. Cara yang kedua itu adalah melihat nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Di sini kita lihat bahwa dari P1 adalah 0,000, P2 juga sama, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, sampai P10 sama. Jadi dapat dikatakan bahwa berdasarkan syarat atau cara 1, cara 2, dapat dikatakan bahwa P1 sampai P10 itu dapat dikatakan valid. Nah, berikutnya kita akan mencari atau melakukan uji reliabilitas. Pertama, kita ke data awal. Ini adalah data awal kita. Kedua, kita lakukan analis. Lalu kita pilih scale. Nah, dari scale kita pilih reliability analisis. Nah, kita pilih P1 sampai P10 ini ke kolom sebelah kanan. Kita blok semua, lalu kita tekan kontrol, lalu kita tekan total agar total tidak berpindah ke sebelah kanan. Lalu kita pindahkan. Nah, jadi di sini kita dapat lihat bahwa total tidak kita pindahkan ke kolom yang sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita bisa pilih statistik, lalu kita centang scale of item delete. Oke. Lalu kita continue. Lalu kita pastikan modelnya itu sudah alpha dan tidak berubah. Lalu kita pilih. Oke. Nah, dari sini kita sudah mendapat nilai dari uji reliabilitas. Yaitu ini adalah reliability statistik, di mana kita lihat bahwa Cronbach alpha-nya itu ada di 0,939, di mana tadi kita sudah menjelaskan bahwa uji reliabilitas akan dikatakan valid dengan syarat atau dengan cara nilai Cronbach alpha-nya adalah lebih besar dari 0,6. Nah, di sini juga terlihat bahwa nilai Cronbach alpha-nya adalah 0,939. Nah, berarti dapat dikatakan bahwa soal atau pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10 itu adalah valid dan konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang uji Wilcoxon, uji McNemar, uji validitas, uji reliabilitas. Selanjutnya, untuk uji lainnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafael Intan Kasanda dari kelas Statistik Non-Parametrik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk uji Mann-Whitney dengan uji dua sampel independen. Sebelum itu, kalian harus sudah punya datanya terlebih dahulu. Di sini saya sudah punya datanya, nilai kelas A dan nilai kelas B dalam belajar sejarah. Ini kita gabungin dari nilai kelas A, ini sebanyak 25 sampel, dan nilai kelas B juga sebanyak 25 sampel. Nah, yang kelas A diberi tanda angka 1, dan yang kelas B diberi tanda angka 2. Kalau sudah, ini udah digabung, terus kalian salin sampai habis. Nah, sampai sini. Kemudian kalian copy. Habis itu kalian buka SPSS-nya. Nah, udah dibuka SPSS-nya, kalian langsung copy paste aja. Nah, udah kayak gini. Ini kan di data view. Kemudian kalian pencet variabel view-nya. Di poin 1, kita tulis angka skor. Di poin 2, kita tulis kita tulis nilai. Kemudian type numerik. Terus yang width-nya ini harus sama, kalau di sini 8, di sini 8, ataupun di sini 10, di sini harus 10 juga. Desimalnya kita di 0, dua-duanya kita harus 0. Terus itu values-nya kita ganti value 1. Labelnya kita tulis skor, kemudian pencet add.
2. Itu kita tulis nilai. Ya. Kita mencet oke. Terus sudah mencet oke. Nah, di sini begini aja. Kolom saya juga harus sama 88. Nah, measure-nya kita di scale dua-duanya. Nah, habis itu balik lagi kita ke data view. Udah semua, kita langsung ke analyze. Kemudian ke non-parametric test yang legacy dialog. Terus di dua independent samples, kita pencet. Nah, yang nilai ini kita taruh di test variable list, dan yang score kita taruh di grouping variable. Kemudian di define group, kita tulis angka 1, di grup 2-nya juga kita tulis angka 2. Continue, sudah selesai. Itu kita pencet OK. Nah, ini sudah dapat uji main Whitney testnya. Ini asim signifikannya sebesar 0,59. Jadi pada intinya H0 ini diterima karena hasil asimnya ini lebih dari 0,05. Oke. Nah, kita selanjutnya kita untuk uji Kolmogorov-Smirnov. Saya masih menggunakan data yang sama yang tadi. Terus kalian langsung buka SPSS-nya. Kita salin lagi. Udah kayak gini, kita ke variable view. Ini kita ganti lagi pakai yang tadi, nama tadi juga nggak apa-apa. Score, yang bawahnya nilai. Ini desimalnya tetap balik lagi ke angka 0. Ini ke angka 0 juga. Ini scale juga. Terus values-nya sama kayak tadi juga nggak apa-apa. Satu yang score, add, 2 nilai, add, terus oke. Udah gini balik lagi kita ke data view. Kita ke analyze lagi. Analyze, kemudian non-parametric test lagi, legacy lagi, sama kayak tadi di dua independent sample. Balik lagi, nilai di test, kemudian score di grouping. Tapi ini kita ganti di sini, Kolmogorov, Smirnov. Nah, ini kita cancel. Terus udah ini udah sama, continue. Itu kita oke. Nah, kita sudah dapat hasil dari uji sampel Kolmogorov Smirnov. Nah, ini hasilnya 0,468, berarti H0 juga diterima karena lebih dari 0,05. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik, uji T, dan uji F. Sebelumnya kita buka Excel dulu, datanya. Ini saya sudah mempunyai data bayar rumah dengan menggunakan cicilan, cash, atau kredit. Kemudian kita copy data LC, terus buka SPSS-nya, langsung aja kita pasang. Ini dihapus saja yang bagian sorry, ini langsung dihapus. Kemudian kita ke ini udah
pas. Nah, kita langsung ke variable view-nya. Variable view, ini kita ganti angka Y. Y, ini X1, X2, dan X3. Kita harus langsung semua kan. Kita membuat 14 saja. Sama, semuanya. Ini sudah semua. Salah. Nah, sudah selesai. Kemudian ini sudah value satu. Kayaknya nggak usah deh. Coba kita langsung ke data view aja dulu. Habis itu ke analyze, ke regression, habis itu kita ke linear. Nah, kemudian kita masukin X1, X2, dan X3 aja di independen. Oh, yes. Ini, sorry. Di variable view-nya, stringnya kita ganti dulu. Di numeric. Ini sama. Numeric juga. Hmm. Nah, kalau udah, kita tadi lanjut lagi ke analyze, kita regression, linear, terus variabel X1-nya masukin ke independen, X2-nya juga, terus X3-nya juga. Dan variabel ini kita masukkan ke dependen. Kalau sudah selesai ini semua, kita ke plots dulu. Statistik dulu nih. Statistik kita pencet di bagian kolineritas diagnostik, kita pencet ini, itu continue. Habis itu kita ini udah ya. Habis itu kita ke plots-nya di bagian slash ini kita taruh di Y, kemudian di spread ini kita taruh di X. Lalu histogram sama normality-nya kita pencet juga. Continue. Lalu di setnya kita pencet yang standar. Continue. Itu selesai, langsung aja ke oke. Nah, ini sudah selesai semuanya. Habis itu kita masih proses lagi. Ini hasil dari ujian kelas kejar dan detail. Nah, jadi di sini uji normalitas tuh dikatakan normal tuh apabila nilai tingkat signifikasinya itu lebih dari 0,05. Nah, sebaliknya kalau dia kurang dari 0,05 berarti itu tidak normal. Kemudian di sini kita bisa lihat histogram ya. Nah, histogramnya biasanya nih kalau dia melengkung mengikuti tabel ini berarti eh di
Nah, kalau yang histogram ini, kalau biasanya kalau garis ini mengikuti tabel di atas berarti biasanya ini normal, tapi kita juga nggak bisa langsung menyimpulkan bahwa datanya normal. Kemudian ini ada plot of regression standar residual. Ini kalau titik-titik ini mengikuti garis diagonal, berarti dia ini normal. Jadi kalau titik-titik ini kan mengikuti kan garis diagonalnya, berarti ini normal guys. Terus jadi untuk uji F dan ini untuk uji T. Ini sudah kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.